Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Hidayatun-Nisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, saya akan menjelaskan dari pasal 1 hingga pasal 8. Nah, pada bab 1 tentang ketentuan umum terdapat pasal 1, yaitu apa itu gerakan pramuka, pengertian pramuka, pengertian kepramukaan, pengertian pendidikan kepramukaan, pengertian gugus depan, lalu pengertian pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, pengertian satuan komunitas pramuka, apa itu satuan karya pramuka, apa itu gugus dharma pramuka, apa itu kuartir, dan apa itu majelis pembimbing, serta apa itu pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, dan apa itu menteri. Nah, lalu pada bab kedua terdapat pasal 2, 3, dan 4 tentang asas, fungsi, dan tujuan. Pada pasal kedua terdapat gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Pada pasal ketiga, gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Lalu pada pasal 4 berisikan tentang tujuan pramuka, yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu pada bab ketiga, yaitu berisi tentang pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1, dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem AMONG. Yaitu terdapat pasal 5, 6, 7, dan pasal 8. Nah, pada pasal kelima, yaitu pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pada pasal 6, yaitu kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Satya pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka. Nah, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lalu pada pasal 7, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual. Lalu, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diwujudkan melalui interaksi, pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Lalu, terdapat penerapan metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan.
Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Lalu yang terakhir terdapat pasal 8, yaitu nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat, hemat, cermat, dan bersahaja, lalu rajin dan terampil. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Jadi, dapat kita simpulkan di sini pada pasal pertama, itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar berorganisasi, lalu belajar memiliki akhlak yang mulia, lalu bisa mendidik, melatih atau memberikan sertifikasi kompetensi yang kita miliki. Lalu pada bab 2 yaitu kita harus tahu bagaimana itu pengabdian masyarakat, orang tua, serta berorientasi pada pendidikan, serta harus memiliki nilai-nilai luhur bangsa, serta memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada bab ketiga, di sini kita harus berkomitmen untuk menentukan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan, di mana kita harus bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dengan ikut membangun masyarakat. Dan tidak lupa, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, serta disiplin, berani, dan setia. Nah, dari situ dapat kita wujudkan melalui kegiatan belajar, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, serta menghadirkan orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan kepada kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.